Salib bukanlah akhir. Ini adalah awal kemenangan. Kematian tidak dapat menahannya. Kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Dia hidup dan bangkit dalam kemenangan. Dari salib menuju mahkota, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Karena Dia hidup, kita memiliki pengharapan untuk kekekalan.
telah menerima kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Rise Community Church. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Dan sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah penebus kami Tuhan. Amin. Sembuhkan sakitku, ku yakin.
glorified forever.
kasih Bapa, kalau kami boleh ada sampai hari ini
dari segala apapun. Bahkan Engkau yang telah memberikan kami kesempatan Tuhan. Amin. Sehingga kami beroleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan buat setiap kami. Amin. Tuhan Yesus, sore hari ini Engkau yang memakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Sehingga Engkau memakai setiap hati, pikiran, telinga. Sehingga setiap firman itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami mau mengandalkan firman-Mu dalam segala situasi apapun. Amin. Hari ini kami belajar dikuatkan Amin. tentang kebangkitan yang kami rasakan dan alami. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Layak dipuji, disembah Kau yang tak dulu, sekarang dan Raja. Namamu besar, Engkau layak, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Dia yang layak, layak dipuji, disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Yesusku, Yesusku besar, termulia. Yesusku, Yesusku besar, termulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore buat kita semua. Wow, selamat Paskah. Boleh bilang kiri kanannya selamat Paskah. Ya, Bapak Ibu jangan terlalu lihat saya begitu mendalam ya. Nanti ya, hari ini tuh sukacita tentunya buat kita semua, apalagi sebagai orang percaya bahwa yang membawa sukacita itu bukan hanya tentang kelahiran Kristus, tetapi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sebuah rangkaian, ya, rangkaian dalam perjalanan kehidupan Yesus Kristus untuk menebus setiap kita, mengembalikan kehidupan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Bapa kita di surga. Jadi hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Karena hari kebangkitan pasti identik dengan yang namanya hari kemenangan. Bilang kiri kanan, kita menang bro. Yang cewek, ses. Ya. Udah kan? Oh. Apa ya? Kenapa? Oh, nggak bisa. Oke. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini soal PowerPoint Bapak Ibu ya, bukan soal potluck kita, tenang-tenang ya. Oke, potluck kita tuh luar biasa ya, melimpah banget. Tadi pagi juga udah melimpah. Ya sekarang juga wah melimpah. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara ya, dahsyat. Luar biasa. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Gembala, Pastor Jeff. Asik ya kalau manggil Pastor Jeff gitu ya.
Kalau Pastor Adrian gimana tuh Pastor Adri gitu kan. Iya Pastor Jeff, Pastor Nemi, iya kepada saya untuk memberitakan Injil saat ini. Nah saya mulai dengan sebuah penulis buku yang bernama William Penn. William Penn dia menulis sebuah buku yang berjudul No Cross, No Crown. Tidak ada salib, maka tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota. Dia adalah seorang tokoh Quaker, pendiri koloni Pennsylvania, Amerika. Ya, dia menulis ini dan dia melihat dari seluruh kehidupannya bahwa tidak ada yang namanya kemuliaan tanpa sebuah penderitaan. Jadi penderitaan adalah awal dan kemuliaan adalah akhir. Karena tema khotbah saya sore hari ini adalah The Crown. Sama-sama katakan The Crown. Tentang mahkota, tentang kemuliaan. Ya. Dan penderitaan adalah awal, kemuliaan adalah akhir. Jadi ini bukan soal start, tetapi soal finish. Maka genaplah firman Tuhan ya, yang berkata di dalam Markus 10 ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Paulus mungkin seorang rasul yang paling terbelakang saat dia mengenal Kristus dibandingkan 12 rasul sebelumnya saat dia mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat, Paulus mencatat dalam suratnya, dia telah mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. Jadi bukan soal seberapa startnya, tapi finish dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada yang berkata bahwa wah enak dia memang dari muda udah dipakai Tuhan gitu. Saya terlambat, saya udah tete nenek baru dipakai Tuhan, saya baru menerima Kristus gitu ya. Nggak ada kata terlambat. Karena ini bukan soal start, tapi ini finish. Setiap kita harus finish, sama-sama bilang finish. Berbicara tentang mahkota, ada 3 mahkota yang kita terima dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu mahkota kemenangan. Sama-sama katakan mahkota kemenangan. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang memenangkan ajang pertandingan. Tahukah saudara bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan. Sehingga di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 Rasul Paulus menuliskan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini bukan soal start sekali lagi, ini finish. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kehidupan kita adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan, sama-sama menuju kepada kemuliaan yang kekal. Sama-sama akan mencapai garis akhir. Walaupun di akhir kehidupan kita mungkin di batu nisan hanya sebatas strip gitu ya. Dari 1980 misalnya dia lahir sampai 1990, wah singkat amat ya 10 tahun. 2000 berapa gitu ya. Mungkin cuma strip doang gitu kan. Tetapi sebenarnya kehidupan kita adalah sebuah perlombaan. Di mana iman kita itu menentukan garis akhir. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, mereka akan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk
memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sama-sama katakan abadi. Perlombaan kita bukan untuk sebuah hadiah yang hilang begitu saja. Tetapi ada hadiah kekekalan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Kita tidak sedang mengejar sesuatu yang fana. Tetapi kita sedang mengejar sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Sehingga pada akhirnya setiap kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita semua ada dalam pertandingan yang sama Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang sama, situasi yang sama. Perang yang sama. Keadaan bangsa yang sama. Gitu kan. Tetapi apakah kita mampu untuk menjadi seorang yang menempuh sampai pertandingan terakhir kita, di garis akhir kita. Semua dalam perlombaan yang sama. Walaupun mungkin ada yang terlambat gitu, yang gak terlalu cepat, tapi tetap melangkah. Dia tetap melangkah maju. Tapi mungkin ada yang istirahat, capek, tapi dia mau tetap melangkah. Ada yang mungkin mau nengok ke belakang sedikit, tapi harus tetap melangkah sampai menuju akhir. Ini bicara tentang mahkota kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana mencapai garis akhir hidupnya sebagai manusia. Dia tetap setia akan panggilannya. Karena memang Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat bagaimana Tuhan sudah terlebih dulu memberikan teladan bagi kita untuk sampai di garis akhir. Bukan soal seberapa lama kita hidup, tapi seberapa lama kita memiliki dampak yang utuh tentang Kristus. Banyak orang pengen punya umur yang panjang, tapi waktu ditanya, mau ngapain di umur yang panjang? Ya cuma mau nikmati hidup. Atau mungkin ada yang takut karena kematian. Padahal Yesus sudah mengalahkan musuh yang terakhir Alkitab katakan. Yaitu maut. Maut sudah dikalahkan, jadi gak ada lagi yang perlu kita takuti. Kalau maut aja udah dikalahkan, berarti harusnya gak ada lagi yang kita takuti selain Dia yang mampu memberikan kebinasaan dan membangun setiap kita, yaitu Tuhan kita. Jadi waktu hidup kita itu meneladani Yesus sampai akhir. Walaupun Yesus secara manusia waktu dia berdoa kepada Bapa, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini. Dalam keadaannya sebagai manusia dia berharap cawan yang harus dia terima itu dilalukan. Tetapi perjalanan harus tetap. Keadaan mesti terus berjalan. Tapi itu tidak mengurungkan langkahnya. Karena dia berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga yang jadi. Sehingga terus Yesus sampai di garis akhir. Dan dia berkata, tete lestai, sudah selesai, finish. Setelah finish kita terima yang namanya mahkota kemenangan. Kalau Yesus gak pernah bangkit, Yesus gak menang. Kalau Yesus gak pernah bangkit, sia-sia kita beribadah sore hari ini. Sia-sia kita berdoa, sia-sia kita memuji Tuhan, sia-sia semuanya. Karena Yesus gak bangkit. Karena waktu Yesus mati, dia menyucikan dosa kita. Tapi kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan buat setiap kita. Kalau Yesus gak pernah bangkit, sia-sia iman kita. Gak usah ada ibadah, gak usah jadi orang Kristen. Mana yang mau dicontoh? Yesus gak bangkit, ternyata Yesus sama dengan nabi-nabi di dunia
yang mati dikubur lalu didoakan semoga ada di sisinya, kan gitu. Ya. Tapi Yesus enggak. Dia bukan nabi, dia Tuhan. Dia menunjukkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Harus sesuai dengan proses yang dia alami. Waktu Yesus bangkit, maka kemenangan terjadi buat setiap kita. Firman-Nya berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Enggak ada lagi. Kita enggak perlu takut akan kematian. Barang siapa yang takut, kehilangan hidupnya akan kehilangan. Karena hidup kita sudah dipegang teguh oleh Tuhan. Hari ini kita bisa semangat melayani, kita bisa semangat beribadah. Karena Yesus bangkit, kan gitu. Bukan karena yang lain. Karena ternyata memang dia Tuhan dan kepada dia sajalah kita bisa berharap. Gak ada sama yang lain, tokoh yang lain gagal. Tapi Yesus satu-satunya yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Yesus yang memberikan apa itu artinya kemenangan. Kalau maut itu musuh terakhir, siapa musuh awal? Enggak dijelaskan, tetapi artinya iblis sudah dikalahkan, kerajaan dunia sudah dikalahkan, gitu kan? Bahkan kematian pun dikalahkan. John Wesley berkata, berjuanglah dengan tekun. Tuhan tidak hanya menyiapkan pekerjaan bagi kita, tetapi juga mahkota di akhir perlombaan. Tuhan gak bilang, ya jalanin aja hidup ini. Tapi setiap kita ada sebuah penghargaan ilahi. Bapak Ibu yang pernah ikut lomba ya, kan pasti dapat piala. Siapa yang pernah dapat piala di sini? Ada? Oh cuma sedikit ya ternyata ya. Gak suka jadi olahragawan ya. Oke, ya kan piala. Sebenarnya kita happy waktu dapat piala atau dapat hadiah di balik piala? Ya elah piala di Senen banyak, ya enggak? Tapi kalau misalnya juara 1 gitu ya, 10 juta rupiah. Ya lebih itu dong kan gitu kan. Ya elah piala. Piala mah tinggal berapa sih, 100 ribu juga jadi gitu yang imitasi gitu kan. Tapi di balik piala itu. Nah waktu Tuhan mengapresiasi dengan sebuah mahkota. Bukan cuma sekedar mahkota. Tapi di balik mahkota itu. Ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk setiap kita orang percaya. Tuhan Yesus setia. Sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Makanya kita juga mau setia. Amin. Boleh bilang kiri kanan, yuk tetap setia gitu ya. Setia. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, bicara tentang mahkota, ada yang namanya mahkota kerajaan. Dan ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Kenapa mahkota kerajaan? Dalam Matius 13 ayat 38 di sana dikatakan ladang ialah dunia. Ini Yesus sedang berbicara tentang perumpamaan Bapak Ibu Saudara. Lalu benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Kita anak-anak kerajaan. Katakan kita. Katakan saya. Dan lalang anak-anak si jahat gitu ya. Lalu dalam Filipi 3 ayat 20 di sana dikatakan karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita anak-anak kerajaan dan kita adalah warga dari kerajaan sorga itu. Nah kenapa soal mahkota kerajaan? Karena mahkota ini adalah simbol identitas kita sebagai anak-anak kerajaan Allah.
anak-anak raja bukan cuma orang tuanya yang dapat mahkota, tapi anak-anak juga ada gelar mahkota. Saya pernah nonton film The Crown di Netflix gitu ya. Di mana ini keluarga tentang keluarga kerajaan. Waktu keluarga kerajaan yang dihormati bukan cuma orang tuanya, tetapi anak-anaknya juga dihormati. Karena mereka adalah keluarga kerajaan. Nah kita saat kita adalah anak-anak kerajaan Allah, maka itu adalah identitas kita. Kita diberi mahkota kerajaan, dimeterai oleh Tuhan. Waktu kita sudah mengalami baptisan, hari ini ada teman-teman yang dibaptis, ya ada Johannes, ada Jonathan, boleh angkat tangannya? Oh udah pulang ya? Iya, wah boleh tepuk tangan dong, wow dahsyat. Ada Bu Natali, ada nggak Bu Natali ya? Oke, gak ada Johannes, Jonathan. Mereka dibaptis itu adalah sebuah meterai bahwa akhirnya setiap kita menjadi anak-anak kerajaan. Dan ini adalah identitas kita. Kita anak raja, kita anak Tuhan. Kita ini anak raja. Bilang kiri kanannya bilang jelek-jelek kayak begini, lu tuh anak raja gitu. Jelek-jelek gitu. Anak raja. Bilang lagi kiri. Gitu. Kita tuh anak raja. Tuhan Yesus bangga punya kita. Karena cintanya yang besar, dia menebus kita. Dia rela, bahkan Bapa rela kehilangan anaknya yang tunggal. Jangankan anak yang tunggal. Anak yang kembar aja pasti orang tuanya jaga banget. Gitu kan. Anak 3, 4, 5 orang tua juga. Ini anak satu-satunya loh, rela. Karena cintanya. Dan inilah identitas kita. Identitas itu penting. Untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Jangan sampai seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau dia bukan identitas anak raja, dia nggak akan kenal bapaknya. Kok bisa Bapak nggak mengenal? Aku nggak kenal kamu. Kata mengenal di sana adalah ginosko. Yang artinya bukan mengenal tapi menikmati. Tuhan nggak pernah menikmati. Pujian kita kosong. Nyanyian kita palsu. Kebaikan kita bersyarat. Ada maunya. Tuhan gak pernah nikmati. Pelayanan cuma mau tampil. Gak ada yang bisa dinikmati Tuhan. Karena semua untuk dirinya dimuliakan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Saya berkata kalau ada orang Kristen, masuk Kristen terus pengen kaya, pengen rumah, pengen mobil, itu duniawi saudara. Salah model begini. Ada orang kaya mau ngikut Tuhan, Tuhan suruh apa? Jual hartanya. Jual hartamu lalu ikut. Jadi jangan berpikir masuk Kristen lalu pengen kaya. Rumah dari 2 jadi 4. Mobil jadi 5. Itu duniawi, salah. Salah, gatot, gagal total kalau gitu. Ikut Tuhan bukan itu. Tapi kalau kita diberkati, itu karena kita menggenapi Matius 6 ayat 33. Karena kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sehingga segala sesuatu ditambahkan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita kaya, kita diberkati, kita akan sadar bahwa semuanya itu
adalah karena Tuhan, bukan karena saya. Identitas kita anak raja. Mengenal Tuhan itu bagus, tapi dikenal Tuhan itu jauh lebih bagus. Sekali waktu Pastor Jeff cerita ya, dia bilang habis dia pelayanan ada orang yang samperin dia, halo gitu Pastor Jeff gitu. Terus Pastor Jeff, ya. Tapi dia ekspresinya sebenarnya dia gak kenal katanya. Gitu ya. Oh iya. Terus akhirnya Pastor Jeff cerita ke kita. Sebenarnya gue gak tahu siapa tuh orangnya. Tapi kayaknya pasti dewa gitu kan. Nah mungkin orang itu kenal. Tapi kan alangkah lebih enak kalau misalnya Pastor Jeff juga kenal kan gitu kan. Banyak orang udah kayak paling tahu tentang Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah tahu siapa dia. Tuhan gak pernah, siapa ya? Serius dia ibadah gitu ya kan. Masa sih orang dengerin handphone main handphone gitu ya. Dengerin khotbah main handphone gitu ya. Gimana tuh caranya tuh? Mengenal Tuhan bagus, tapi dikenal Tuhan itu jauh lebih bagus. Ya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia ia kerap kali berbicara tentang kerajaan sorga. Bahkan murid-muridnya diperintahkan untuk memberitakan kepada setiap orang bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Ini membuktikan bahwa pemberitaan tentang kerajaan sorga, identitas kita sebagai anak-anak kerajaan itu sangatlah penting. Karena Bapa ingin mengembalikan identitas kita kembali. Yang hilang tadinya karena dosa, hubungan kita sebagai anak juga terpisah dengan Bapa. Tetapi syukur, sama-sama katakan syukur kepada Dia yang datang jadi manusia. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang rela berkorban sampai mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengembalikan mahkota kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tahukah identitas kita sebagai anak-anak kerajaan? Sebagai anak-anak kerajaan kita punya otoritas, sama-sama bilang otoritas. Otoritasnya apa? Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bayangin, kita sehati dengan sorga. Kita sepikiran dengan sorga. Apa yang kita perkatakan di bumi kepada siapapun di tempat ini, sorga langsung mendengar. Karena kita punya otoritas. Ada hubungan yang jelas. Anak raja, anak dan bapa. Lalu sebagai anak kerajaan kita juga punya apa? Anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Enggak semua orang memiliki anugerah. Memang semua orang mengalami penebusan. Tetapi untuk hidup yang kekal hanya kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak jalan menuju Roma. Tapi menuju sorga hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Tokoh-tokoh di dunia ini nggak ada yang berani ngomong kayak begini. Albert Einstein, seorang tokoh yang pinter banget. Dia berkata dari ribuan buku yang dia baca, only Bible, hanya Bible yang menunjukkan kejelasan tentang Tuhan, semesta alam dan sorga. Anugerah. Matius 13 ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Anak raja punya anugerah. Yang ketiga, anak raja apa? Punya berkat, sama-sama bilang berkat. Wih kenceng banget nih kalau yang ini, berkat. Matius 6 ayat 33. Karena kita udah cari dulu kerajaan Allah. Kita sungguh-sungguh dulu di dalam Tuhan. Maka semuanya ditambahkan. Dan yang ketiga, mahkota yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah mahkota penderitaan. Sama-sama katakan penderitaan. Ibrani 2 ayat 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut
dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Selain mahkota kemenangan yang kita pakai, mahkota kerajaan yang kita pakai, tetapi dalam kehidupan ini kita juga akan memakai mahkota penderitaan. Sama seperti Yesus yang memakai mahkota penderitaan, demikian Dia mengajarkan kepada setiap kita bagaimana itu untuk bertahan. Waktu Yesus memikul salib, di tengah perjalanan datanglah Simon dari Kirene membantu Dia. Tetapi bukan Simon yang membantu Yesus, tapi Yesus yang membantu Simon. Yesus yang membantu setiap kita. Karena harusnya salib itu bukan untuk dia. Alkitab mencatat bahwa itu bukan untuk dia orang seorang yang benar. Cuma gara-gara ahli Taurat gak suka sama dia harus dihukum mati. Artinya harusnya tanggungan itu buat kita, tetapi Yesus mau menanggungnya untuk kita. Dalam hidup ini kita akan ngalamin yang namanya penderitaan, atau kita sedang mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi kita mau sama seperti Yesus, tetap melangkah, tetap percaya. Kita juga demikian. Kita kuat, kita percaya, kita mampu. Setiap penderitaan yang kita lewati, kita selalu bisa berkata, kalau Yesus sudah lebih dulu, saya juga pasti bisa. Saya pasti bisa. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita mau tahan uji, bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan. Terus? Oke, kayaknya lupa ya. Kayaknya lagi gak dalam penderitaan nih semua nih. Salah kali kayaknya. Kita ngalamin penderitaan tapi kita mau bertahan, kita mau tetap karena Yesus udah lebih dulu kasih teladan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kita berkata, wih berat banget ya. Tapi kalau kita masih bisa lewatin, tetap bersuka cita, berarti gak melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita percaya. Gak ada yang lebih kuat dari siapapun bisa menanggung penderitaannya. Karena Yesus sudah lebih dahulu. Dan setiap kita itu adalah ujian yang meningkatkan level keimanan kita. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa 10 hari? Artinya ada waktunya kok. Enggak akan lama kok. Ada batasnya kok. Kalau 10 hari kita menderita, berarti artinya setelah lewat 10 hari ada kemuliaan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Itu sebabnya kuat, walaupun kita pakai mahkota penderitaan sama seperti Kristus memakai mahkota penderitaan. Kita mau tetap sabar menanggungnya, sabar dengan segala sesuatu. Sampai kita akan melihat cahaya kemuliaan yang terbit dan mengangkat setiap kita. Tuhan gak akan biarkan kita lama-lama ada dalam penderitaan. Tuhan akan percayakan kita pada suatu kemenangan yang luar biasa. Ayat penutup berkata, Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yesus akan datang segera. Pegang mahkotamu. Mahkota kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Mahkota kerajaan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dan mahkota penderitaan yang Yesus berikan. Pegang supaya jangan seorang pun mengambil mahkota kita. Because He lives, I can face tomorrow. Sebab Dia hidup, kita sanggup melangkah untuk hari depan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Seberapa banyak yang mau jaga mahkota yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu? Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. saksikan Kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
kehidupan. Oh, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun, oh, sekalipun tubuh tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh lenyap, Tuhanku selamanya. Oh, melayani, mengasihimu, mengirimmu. Janjimu kan tetap sampai mama, sampai mahkota kehidupan. Oh, janjimu ajaib Tuhan, janjimu ajaib Tuhan. Oh, kiralabaya syana namaya se. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jangan sia-siakan mahkota yang sudah diserahkan kepadamu. Mahkota kemenangan, mahkota kerajaan, dan mahkota penderitaan. Semuanya itu menuju kepada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Jangan tanggalkan, karena itu berharga. Jangan berikan mutiara itu kepada babi, karena mereka gak ngerti, mereka gak paham. Kalau itu dipercayakan dalam kehidupan kita, jaga mahkotamu sampai dia datang. Dia akan melihat identitas dari mahkota yang kita pakai hari ini. Bahwa engkau sudah dimenangkan. Engkau adalah anak kerajaan. Dan engkau sudah mengalami penderitaan di bumi. Saatnya sabaslah engkau, hai sahabat-sahabatku. Masuklah dalam perjamuan yang suci. Di sana ada pesta perkawinan anak domba. Bersyukurlah karena namamu dicatat di buku kehidupan. Tuhan tahu apa itu kelelahan. Tuhan tahu itu apa penderitaan yang kita alami. Tetaplah melangkah. Karena ada gada dan tongkatnya Tuhan yang akan selalu menghibur setiap kita. Tetap pegang teguh janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Perayaan akan kebangkitannya hari ini menyadarkan setiap kita. Betapa beruntungnya kita diselamatkan. Betapa bahagianya kita dimenangkan.
Mazmur berkata berbahagialah setiap orang yang dihapus pelanggarannya, dihapus dosanya. Gak ada yang lebih berbahagia daripada itu. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat Rise saat ini. Hamba percaya Tuhan yang jauh lebih dalam akan berbicara kepada setiap mereka. Mereka yang mengalami sebuah hal-hal ilahi terjadi dalam kehidupan mereka. Anak-anak muda dijamah Tuhan, dibangkitkan semangat. Orang-orang tua mengalami kehausan yang luar biasa. Mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Karena kehidupan kami bukan soal keperluan kami, tapi kami mau belajar untuk selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih buat mahkota yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya siapa yang diberkati Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QRIS yang ada di bangku atau yang ada di layar LED. Atau juga yang membutuhkan amplop bisa mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh usher. Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, sekali lagi seberapa banyak yang diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan terima kasih buat Pastor Adrian Luther yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada
Hari ini khususnya hari Paskah, hari kemenangan bagi setiap kita anak-anak Tuhan dan orang percaya. Kita percaya bahwa mahkota kehidupan menjadi bagian setiap kita. Memang kalau enggak ada salib maka enggak ada mahkota. Yesus Kristus juga ketika disalib diberi mahkota, tapi mahkota duri kan. Tetapi mahkota yang merupakan penghinaan di dalam bentuk mahkota duri. Orang Romawi enggak sadar mereka sedang menghina raja di atas segala raja. Dia mati kelihatannya kalah, tetapi hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut. Bapa di sorga memberikan mahkota buat raja di atas segala raja. Puji Tuhan, biar Paskah hari ini bukan hanya sekedar seremoni, tetapi bukan hanya hari ini saja, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita menjadi sebuah testimoni buat banyak orang bahwa hidup kita hari ini ada sebagaimana ada, kita diberkati, kita bisa melakukan banyak hal karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan kemenangan buat kita. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih buat setiap persembahan yang saudara berikan. Terima kasih buat ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan khusus yang telah saudara berikan untuk memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Puji Tuhan, terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang tadi sudah memberikan pujian, penyembahan. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Mereka tadi pagi ibadah pertama juga sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Lalu yang tadi sore kita juga saksikan. Thank you buat tim Praise and Worship, tim musik, bahkan tim yang ada di balik layar, lighting, soundman, media, semua yang terlibat di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Anak-anak muda maju terus untuk Tuhan. Puji Tuhan ya. Kegiatan sepanjang minggu berlangsung seperti biasa. Hari Kamis ada Azusa Street Prayer Tower. Hari Kamis malam jam 8 sampai jam 9 malam. Sekaligus doa bagi pelayan. Lalu hari Minggu kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya pukul 10 pagi dan pukul 5 sore. Saya rasa itu saja, dan tadi pagi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pastor Adrian, kita sudah membaptis ada 3 jiwa yang memberikan dirinya untuk dibaptis air. Ya, puji Tuhan. Ada Ibu Natali, apakah ada gambarnya, ada fotonya di belakang. Ibu Natali, ada Yohanes dan ada Yonatan, 2 kembar ya, saudara kembar yang melayani kita. Ini Yohanes yang ada di depan, puji Tuhan, dan Yonatan melayani lighting di belakang. Ya, kita bersuka cita karena ada jiwa-jiwa yang menyadari bahwa hidupnya ada karena Tuhan dan dia memberikan dirinya dibaptis. Kita berdoa agar semua yang sudah dibaptis pada hari ini semakin dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk jiwa-jiwa bahkan yang baru datang di tempat ini. Kami percaya Tuhan bukan satu kebetulan kalau kami boleh ada dan dipertemukan di dalam rumah-Mu di tempat ini, GBI Rise Community Church. Kami berdoa buat jiwa-jiwa, bukan karena datang karena menginginkan sesuatu, tapi kami percaya Tuhanlah yang menuntun langkah mereka untuk ada bersama-sama dengan kami, untuk menjadi satu keluarga, untuk bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin bertambah-tambah iman kami di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, seluruh jemaat-Mu yang datang. Engkau yang memberkati setiap keberadaan kami, baik pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, segala kerinduan dan cita-cita kami. Tuhan, Engkau Allah yang terlebih tahu dari apa yang kami tahu. Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap kami. Berkat-berkat yang belum pernah kami dengar dan belum pernah kami lihat, yang gak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan akan menyediakan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Adrian Luther. Tuhan memberkati pelayanannya. Terus hidupnya Tuhan pakai lebih heran, lebih dahsyat, menjadi berkat buat banyak orang. Berkati rumah tangga keluarganya, setiap kerinduan cita-citanya. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala apa yang menjadi kerinduan dan keinginannya. Terima kasih Bapak, berkati semua yang telah terlibat di dalam pelayanan sepanjang hari ini.
dalam ibadah pagi dan ibadah sore. Tuhan, kami percaya, kami melayani karena Engkau Allah yang telah terlebih dahulu melayani setiap kami. Dengan apa kami balas segala anugerah dan kebaikan-Mu, selain kami mau memuji, melayani, menghormati, meninggikan dan memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, dan boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini. Terlebih Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kegiatan gereja-Mu, semua yang kami lakukan kerjakan kiranya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar kami semakin direndahkan, tetapi Tuhan yang terus ditinggikan. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini, berkati bangsa negara kami, berkati kota di mana kami tinggal, kota Jakarta. Demikian juga ada yang tinggal di Bekasi, mungkin ada yang tinggal di Tangerang, di mana saja Tuhan tempatkan kami. Kami percaya di mana kaki kami dipijak, di situ ada berkat Tuhan yang mengikuti kami. Perlindungan, kekuatan, berkat Tuhan mengikuti setiap langkah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Dan sebelum kami menerima doa berkat, kami angkat satu pujian, biar namanya ditinggikan. Biar namanya ditinggikan. Dan namanya diagungkan. Hormat pujian, hormat pujian bagi Raja Yesus Kau Tuhan yang berkuasa. Biar namanya ditinggikan dan namanya hormat pujian bagi Raja Yesus Kau Tuhan yang berkuasa. Hormat pujian bagi Raja Yesus Kau Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi hormat pujian bagi Raja Yesus Kau Tuhan yang berkuasa selamanya. Bapa, terima kasih Kau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percaya berkat-berkat yang luar biasa akan kami terima daripada Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati setiap makanan dan minuman yang telah dibawa oleh setiap jemaat-Mu. Kami mau merayakan kemenangan Kristus bersama-sama di dalam persekutuan yang manis dan indah. Boleh mengenal satu dengan yang lain di dalam keluarga besar Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang telah membawa makanan dan minuman. Tuhan Engkau jamah, berkati, kuduskan. Sehingga setelah ibadah ini ketika kami nikmati, kami akan menerima berkat yang luar biasa. Kekuatan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus akan memimpin, memelihara, memberkati setiap kita dari malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.